yang namanya saudari Supriana. Apakah saudari siap untuk bagaimana ini? Bagaimana sehat? Baik, bagaimana sudah siap dan sehat? Jadi pertama-tama kita selamat siap kepada Bapak Dewan Penguji. Bapak Penguji dalam hal ini Bapak WN Biasa Estepan Al, yaitu kepada Ibu Putu Widiana Nanti Estepan Al, selaku sekretaris, dan juga kepada saudari Supriana Biasa. Ini adalah Tebas atau Tebas? Iya, Supriana Tebas. Nah, jadi sesuai dengan surat keputusan lokal SOP ujian laporan studi. Jadi untuk ujian hari ini Bapak selaku pembimbing Sampus sudah akan selaku yang mendaftar dalam hal ujian hari ini. Nanti ujian hari ini akan Bapak bagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama nanti Bapak silakan saudari Sofi untuk mempresentasikan apa yang saudari tulis ini di hadapan Dewan Penguji dalam waktu maksimal itu 15 menit. Nah, setelah presentasi itu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan diberikan oleh Dewan Penguji, itu waktunya mungkin nanti 1 jam. Dan yang terakhir adalah tahap ketiga adalah evaluasi atau penilaian, ya, untuk menentukan apakah laporan ini bisa diterima atau Sofi dinyatakan lulus sehingga nanti bisa ikut yudisium maupun wisuda. Nah, untuk menentukan apakah saudari bisa dinyatakan lulus, ada 3 hal yang akan kita nilai. Yaitu yang pertama adalah laporan. Di laporan yang sudah diterima oleh Dewan Penguji itu sudah kita nilai. Itu bobotnya adalah 1. Nah, yang kedua yang kita nilai adalah presentasi nanti yang Anda sampaikan itu bobotnya adalah 2. Dan yang terakhir yang paling banyak bobotnya itu adalah jawaban dari saudari atas pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Penguji. Itu bobotnya 3. Ya. Jadi nilai dari masing-masing Dewan Penguji mungkin kita akan jumlahkan, itu kita bagi 3 sehingga nanti akan menghasilkan nilai akhir. Nah, nilai akhir yang harus dipenuhi untuk bisa dinyatakan lulus itu minimal adalah 65 sehingga nanti Anda bisa dinyatakan lulus. Baik, itu yang mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Jadi pada waktu sudah menunjukkan pukul 13.08 di Jakarta. Jadi nanti presentasinya sampai jam 13.23. Ya, silakan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan sendiri yang berkenan hadir hari ini guna untuk mengikuti ujian laporan dan studi. Perkenalkan, nama saya Supriana Cembas dengan NIM 05342201. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Prosedur Staf Reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut PT Status Paskus Sanur. Berikut materi yang saya akan paparkan. Yang pertama, pendahuluan, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Yang pertama, pendahuluan, latar belakang. Pariwisata Indonesia, khususnya Bali, merupakan destinasi wisata yang sangat terkenal secara internasional. Salah satu
Sektor penting yang mendukung pariwisata di Bali adalah layanan transportasi laut. PT Stafis Fast Cruise yang merupakan perusahaan penyedia sarana transportasi laut yang mendukung mobilitas wisatawan dalam menjangkau pulau-pulau indah seperti Nusa Penida, Gili Trawangan, Gili Air, dan Bangka Lombok. Prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in merupakan tahapan awal dan kesan pertama bagi wisatawan terhadap layanan perusahaan. Studi praktik di PT Stafis Fast Cruise fokus pada bagaimana prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut di PT Stafis Fast Cruise Sanur. Berdasarkan hasil observasi, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi staf reservasi dalam melayani tamu check-in. Yang pertama itu gangguan sistem dan jaringan. Yang kedua, penyampaian informasi yang kurang jelas. Yang ketiga, penginputan data yang salah sehingga menyebabkan overbooking. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut di PT Stafis Fast Cruise Sanur? Rumusan masalah yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut di PT Stafis Fast Cruise Sanur? Yang berikut tujuan penelitian, ada tujuan umum, yang berikut tujuan khusus. Tujuan umum memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pariwisata. Tujuan khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, untuk mengetahui prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut di PT Stafis Fast Cruise Sanur. Yang kedua, untuk mengetahui kendala yang dihadapi staf reservasi selama melakukan proses check-in. Yang berikut landasan teori. Yang pertama, prosedur. Prosedur adalah urutan langkah kerja sistematis guna untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar operasional perusahaan. Yang kedua, staf. Staf adalah sekelompok orang atau individu yang menjalankan operasional perusahaan. Yang ketiga, reservasi. Reservasi adalah proses pemesanan layanan sebelum digunakan baik secara online maupun secara offline. Yang keempat, melayani. Melayani adalah suatu tindakan atau kegiatan memberikan pelayanan kepada seseorang atau sekelompok orang guna untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Yang kelima, tamu. Tamu adalah orang yang menerima layanan. Yang berikut, check-in. Check-in adalah proses pendaftaran dan verifikasi data sebelum menggunakan layanan. Yang berikut, transportasi laut. Transportasi laut merupakan angkutan barang atau orang yang menggunakan transportasi laut sebagai transportasi utama melewati jalur laut. Yang berikut, Fast Cruise. Fast Cruise adalah kapal cepat yang digunakan untuk mengangkut wisatawan antar pulau dalam waktu yang cepat, singkat, dan efisien. Yang berikut, metode penelitian. Sumber data, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data primer peneliti dapat langsung dari perusahaan PT Stafis Fast Cruise. Adapun data primer yang diperoleh seperti sejarah berdirinya PT Stafis Fast Cruise Sanur, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, fasilitas perusahaan, serta tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan di reservasi. Yang berikut, data sekunder. Data sekunder adalah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung melalui buku, internet, dan dokumen-dokumen kantor yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang berikut, metode pengumpulan data. Ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama, metode observasi. Yang kedua, metode wawancara. Yang ketiga, metode dokumentasi. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung terjun ke lapangan, mengamati secara langsung bagaimana prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in. Peneliti juga ikut terlibat langsung dalam melayani tamu check-in.
Yang kedua, metode wawancara, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan secara tatap muka antara pewawancara dengan responden. Yang berikut, metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan gambar, rekaman video yang relevan yang berkaitan dengan objek atau masalah yang diteliti. Yang berikut, hasil dan pembahasan. Yang pertama, prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut di PT Stafis Waspada. Ada persiapan diri dan persiapan alat. Persiapan diri yang dimaksud itu dimulai dari kebersihan badan dan juga kerapian pakaian. Sebagai staf reservasi yang berinteraksi langsung dengan tamu, sebaiknya dalam melayani tamu harus dalam keadaan badan yang bersih dan wangi agar memberikan kenyamanan kepada tamu. Untuk pakaian dan kerapian, staf reservasi harus memakai pakaian sesuai dengan cabang yang ditentukan dari perusahaan. Yang kedua, pelaksanaan pekerjaan. Yang pertama itu briefing tamu. Yang kedua, verifikasi tamu, yaitu dalam proses check-in berlangsung di mana staf reservasi akan mengecek nama, rute perjalanan, tujuan perjalanan, dan juga tanggal keberangkatan. Yang berikut, memasukkan data ke passenger list, memberikan tiket dan boarding pass, memasang ladies tag. Setelah melakukan check-in, staf reservasi akan mengecek barang bawaan tamu, lalu akan memasangkan ladies tag atau tanda pengenal kepada barang bawaan agar tidak tertukar dengan barang bawaan tamu yang lainnya. Setelah itu, boarding tamu, staf reservasi akan mengantarkan tamu ke lokasi boarding. Setelah itu, antar tamu kapal, di mana staf reservasi akan mengantar tamu kapal agar tidak terjadi kesalahan dalam masuk kapal. Yang berikut itu ucapan terima kasih. Setelah semua tamu siap berangkat, staf reservasi tidak lupa memberikan ucapan terima kasih kepada tamu karena telah memakai layanan mereka dan harapan dengan kedatangannya kembali. Yang berikut penutupan pekerjaan, yaitu konfirmasi ke kapten kapal dan staf petugas lapangan bahwa semua tamu sudah check-in dan total keseluruhan tamu yang berangkat. Yang berikut, membuat laporan harian untuk diserahkan ke manajer seperti total keseluruhan penumpang beserta pembayaran masuk. Yang berikut, kendala-kendala yang dihadapi staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut PT Stafis Waspada. Ada 3 kendala yang dihadapi. Yang pertama itu gangguan sistem dan jaringan. Cara mengatasinya itu sebaiknya siapkan formulir check-in manual dan manifest manual agar setiap gangguan sistem dan jaringan proses check-in tetap berjalan. Yang kedua, penyampaian informasi yang kurang jelas. Cara mengatasinya, sebaiknya informasi disampaikan secara tertulis melalui WhatsApp atau email 1 hari sebelum keberangkatan. Yang ketiga, salah input data sehingga menyebabkan overbooking. Sebaiknya staf reservasi mengecek ulang atau double check sebelum menyimpan data. Untuk mengatasi overbooking, sebaiknya perusahaan melakukan kerjasama dengan kapal mitra agar jika terjadi overbooking atau kelebihan kapasitas, penumpang bisa over ke kapal mitra. Yang berikut, simpulan dan saran. Yang pertama, simpulan. Prosedur staf reservasi dalam melayani tamu check-in pada layanan transportasi laut di PT Stafis Waspada meliputi verifikasi data selama check-in berlangsung, memasukkan data ke dalam passenger list, membuat tiket dan boarding pass, memasang ladies tag tamu, boarding tamu, dan yang terakhir, antar tamu ke kapal. Kendala-kendala yang dihadapi staf reservasi seperti gangguan sistem dan jaringan, penyampaian informasi yang kurang jelas, dan penginputan data yang salah sehingga menyebabkan overbooking. Saran, ada beberapa saran yang
penulis ingin sampaikan kepada perusahaan. Yang pertama itu, sediakan formulir check-in manual dan manifest manual sebagai SOP backup atau cadangan, serta menerapkan sistem teknologi yang lebih andal. Yang kedua, informasi sebaiknya disampaikan secara tertulis melalui email, WhatsApp, atau dicetak dalam bentuk voucher atau brosur. Bisa juga sediakan papan informasi di lokasi check-in agar setiap tamu yang datang melakukan reservasi bisa membaca langsung di papan informasi, sehingga tidak terjadi kesalahan yang membingungkan dan terjadi keterlambatan karena salah lokasi check-in. Yang ketiga, lakukan double check data sebelum data disimpan. Yang keempat, bangun kerjasama dengan kapal mitra. Yang kelima, pelatihan staff secara berkala untuk penanganan kendala teknis. Yang keenam, terapkan sistem reservasi berbasis real-time. Baik, Bapak Ibu Dosen Komisi, sekian saja presentasi dari saya. Segala kritik dan saran yang merupakan laporan ini saya terima.